Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Halo semuanya. Senang sekali Ibu bisa menyapa kalian. Walaupun masih lewat dunia maya, tidak langsung kelas. Gimana kabar kalian hari ini? Baik ya? Baik. Alhamdulillah kalau semuanya baik. Sepertinya sinyalnya nih agak kurang ini ya, tapi nggak apa-apa deh. Sambil berjalan saja. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita baca doa dulu ya, seperti biasa. Hari ini Ibu minta Syifa, ada Syifa? Halo Syifa, hilang ya? Atau Ibu minta Intan aja deh? Intan, bisa dengar suara Ibu? Bisa, Bu. Oke. Intan, silakan pimpin doa. Belum belajar. Selesai. Sudah. Alhamdulillah, kita sudah baca doa. Ibu, makasih. Ya anak-anak, tadi kita sudah memimpin doa. Terima kasih untuk Intan yang sudah memimpin doa. Bagus. Terima kasih atas keberaniannya. Oke, sekarang sebelum Ibu mulai pembelajaran, ada absensi yang harus kalian isi. Nah, nanti absensinya Ibu kirimkan di grup WhatsApp kita ya. Nanti kalian tinggal isi lewat Google Form lagi. Jadi nanti Ibu kasihkan di linknya di grup WhatsApp kita. Jadi kalian nanti tinggal buka dan isi bahwa kalian terlihat ada gitu ya. Tapi nanti di tengah pembelajaran saja. Nah, sekarang kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu ya. Kalau kemarin kita biasanya menyanyikan lagu Indonesia Raya, sekarang kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Oke, Ibu akan share screen. Kita nyanyi bareng-bareng. Semuanya berdiri ya. Diambil aja HP-nya, diangkat. Takutnya nanti nggak kelihatan layarnya. Ada gambarnya? Cita Gentara membela yang benar. Cita Gentara hati teruslah serentak mengusir panjang. Maju serentak untuk kita bergerak, bergerak serentak, serentak menerjang, menerjang terjang. Tak gentar, menyerang, menyerang, maju, maju,
Semuanya masih bersama Ibu? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi kita sudah menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Ini adalah salah satu lagu wajib nasional yang harus kita tahu. Nah, baik anak-anak. Masih ingat nggak kemarin kita belajar apa? Komponen ekosistem. Oke, kemarin kita belajar komponen ekosistem. Jaring-jaring makanan ya, jenis pengelompokan jenis makanan hewan kemarin. Pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Oke, tadi kita sudah menyanyikan lagu wajib nasionalnya. Nah, sekarang sebelum kita lanjut lagi, kita tepuk semangat dulu ya, biar fokus semuanya. Fokus semuanya, lihat ke kamera. Oke. Oke, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Oke. Semangat ya semuanya. Oke, sekarang lihat gambarnya. Itu gambar apa? Kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan, Bu. Oke, gambar apa itu? Kemarin kita bahas ini nih. Bebek. Ada bebek, terus apa lagi? Hewan langka. Iya. Ada pohon, Ada iya. Ada kura-kura juga. Iya, betul. Ini adalah namanya apa ini? Ini namanya apa? Ada ikan manu. Ya, ini namanya apa? Dari proses ini semua adalah? Betul, ekosistem. Ini adalah ekosistem. Oke. Nah, untuk menjaga ekosistem ini, semua harus saling peduli. Pohon harus ditanam biar jadi. Pohon membutuhkan air untuk hidup. Dia juga membutuhkan tanah. Hewan yang lain yang memakan tumbuhan butuh tumbuhan. Tumbuhannya harus hidup. Dia membutuhkan tanah dan air. Ini harus dijaga terus seperti itu siklusnya. Kalau tidak dijaga, maka hewan atau pohon yang ada di sini lama-kelamaan akan punah, lama-kelamaan akan langka. Kita punya hewan yang banyak ragamnya di Indonesia, tapi ada juga yang sudah langka. Nah, seperti gambar berikut ini. Ada yang tahu coba, ini gambar apa? Ini gambar apa nih yang pertama nih? Ayo, gambar apa? Banteng. Ada yang bilang banteng. Terus apa lagi coba? Ini apa nih? Kira-kira menurut kalian apa? Selain banteng, apa lagi? Ada. Ini yang ini dulu, gambar yang pertama dulu. Mirip banteng ya? Iya. Tapi ini bukan banteng. Coba apa? Kerbau. Kerbau. Bagus berani jawab, tapi masih kurang tepat. Ada yang tahu ini gambar apa? Ayo. Apa coba? Kerbau. Oke, nggak apa-apa. Ibu kasih tahu ya. Ini hewan langka, kan judulnya juga hewan langka. Berarti yang jarang. Kalau kerbau mah masih banyak di kita. Banteng masih banyak, sapi masih banyak. Ini namanya anoa. Ini namanya anoa. Ini adalah hewan khas Sulawesi. Ada di negara kita. Sekarang sudah semakin sedikit. Anoa ini sekarang sudah semakin langka. Kenapa? Karena banyak diburu. Diburu untuk diambil kulitnya, diburu untuk diambil ini nih, tanduknya. Kasihan, sayang. Padahal ini adalah hewan khas Indonesia. Ini namanya apa tadi?
Anoa. Oke, namanya adalah anoa, betul. Sekarang gambar yang kedua. Gambar apa ini? Badak. Badak. Betul, badak bercula satu. Betul sekali, hebat Siva. Ini adalah badak bercula satu. Kenapa dibilang badak bercula satu? Lihat culanya di sini. Cula itu seperti tanduk, tapi tanduknya tuh ada di atas hidung. Ini. Nah, badak ini juga adalah salah satu hewan khas Indonesia. Tapi sudah semakin jarang sekarang badak bercula satu. Ini gara-gara banyak yang ngambil, banyak yang memanfaatkannya, banyak yang memburu secara liar. Sama, badak bercula satu juga semakin berkurang jumlahnya. Nah, sekarang sesudah badak ini, gambar yang ketiga, ada yang tahu nggak? Tikus. Tikus. Mirip-mirip tikus ya? Ada lagi yang bisa jawab selain tikus? Koala. Mirip-mirip koala. Ada lagi? Selain koala, apalagi yang mirip? Ya, anak-anak, tadi kalian sudah mengerjakan tugas LKPD-nya pada grup WhatsApp kita. Sekarang Ibu akan tampilkan hasil kerja kalian ya. Jadi kita diskusi bareng-bareng. Muncul nggak? Gambarnya muncul nggak? Muncul ya. Oke. Udah dikirim semua belum nih gambarnya, screenshotnya? Udah ya? Oke. Sekarang kita bahas dari hasil grup WhatsApp-nya tadi. Oke, kita bahas satu persatu ya. Iya, Bu.
Udah muncul gambarnya sekarang? Tahu. Oke. Tadi yang sudah masuk ke Ibu mau tanya kelompok pelangi. Ada kelompok pelangi? Halo, kelompok pelangi. Iya, Bu. Oke. Kelompok pelangi tadi nomor 1 dijawabnya apa namanya? Ayo. Harimau. Betul, Harimau, Bu. harimau. Oke. Di mana tempat tinggalnya harimau? Di hutan. Bisa di darat, Bu. Di hutan atau di darat? Kita isi ya. Namanya adalah harimau. Tinggalnya tadi menurut kelompoknya, kelompok pelangi tinggalnya di hutan atau di darat. Di darat. Di Oke. darat. Kemudian jenis makanannya, termasuk kelompok jenis makanan apa nih? Harimau. Karnivora. Karnivora. Bu. Karnivora. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Sama nggak jawabannya? Sama ya. Ini adalah nama hewannya harimau. Hidupnya di hutan atau di darat. Dan dia termasuk kelompok jenis pemakan, jenis makanannya adalah karnivora. Ya, bagus kelompok pelangi. Sekarang Ibu coba tanya dari kelompok mana ya, bentar. Kelompok matahari, ada kelompok matahari? Ada, oke. Sekarang Ibu mau tanya kelompok matahari. Kelompok matahari, apa nama hewannya nih? Orangutan, betul sekali. Hebat. Orangutan. Tinggalnya di mana? Betul, di hutan atau di darat? Hutan atau darat. Kemudian termasuknya kelompok jenis makanannya apa? Kelompok mana ini? Kelompoknya Intan? Kelompok matahari ya? Itu HP-nya udah di join audio belum coba? Kok nggak ada suaranya? Ada sekarang suaranya Intan? Ada. Ya, oke. Tadi yang menjawab malah kelompok lain ya. Oke, sekarang jenis makanannya apa? Intan, kelompok matahari. Orangutan itu termasuk jenis makanannya apa? Kelompok lain ada yang bisa jawab? Iya, Bu. Kelompok jenis makanannya apa orangutan? Omnivora. Ya, omnivora. Oke. Sekarang yang ketiga, Ibu minta kelompok bulan. Mana nih? Hilang nih, satu kelompok nih. Kelompok bulan. Mana nih kelompok bulan? Ada kelompok bulan? Ada. Hewan apa nih yang ketiga? Komodo.
Komodo, betul sekali. Tinggalnya di mana komodo? Di darat. Oke. Di darat atau di hutan. Betul. Kemudian termasuk kelompok jenis makanannya apa? Makan daging, betul. Karnivora. Betul, karnivora. Karnivora. Oke, kalau gambar yang keempat nih, siapa yang bisa jawab? Bisa, Bu. Orang Jawa. Betul, elang Jawa. Ini namanya adalah elang Jawa. Jadi elang itu banyak macamnya. Nah, loh, kemana nih tulisannya hilang? Elang Jawa. Hah? Mana lagi tuh hilang? Elang Jawa. Jawa. Oh, Jawanya jadi misah gini ya. Apa-apalah. Elang Jawa. Kemudian dia tinggalnya di mana habitatnya? Di hutan atau bapak. Ya, di hutan atau pepohonan. Di hutan atau pepohonan. Iya, di pohon-pohon biasanya. Di hutan, benar di hutan dan biasanya elang ini hidupnya di pohon. Mereka biasanya nangkringnya di pohon. Makanannya apa? Jenis makanannya termasuknya yang mana? Karnivora. Betul, karnivora. Oke, sama semua kelompok jawabannya? Oke, hebat. Sama, Bu. Anak-anak ibu sudah semakin pintar. Bagus sekali. Oke, anak-anak, tadi kita sudah membahas LKPD yang pertama tentang hewan-hewan langka yang ada di Indonesia. Oke, sebelum kita lanjut ke pembelajaran berikutnya, kita tepuk PPK dulu ya. Masih ingat tepuk PPK-nya? Iya, Bu. Oke, biar lebih fokus ya. Ayo semuanya semangat. Iya, Bu. Oke ya. Tepuk PPK. Iya. Religius, nasionalis, Yus. mandiri, Yes. gotong royong, Kontrol. integritas. Kita. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Hebat, anak-anak. Kalau tadi kita berbicara tentang hewan langka, sekarang kita beralih ke makanannya. Kalau yang namanya hewan pasti makan, sama seperti kita manusia. Nah, di hewan itu ada rantai makanannya. Wow. Sekarang silakan kalian nonton dulu ya video berikut ini. Iya, Bu. Baik anak-anak, tadi kita sudah berdiskusi tentang hewan langka yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kalian akan menyaksikan sebuah video rantai makanan karena kan hewan atau tumbuhan juga membutuhkan makan. Nah, ini dia rantai makanannya. Kalian bisa simak video berikut ini ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Enggak, Bu.
Jadi rumput dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh beruang. Ini berikutnya. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Tinggal sampai. Nah, itu tadi video tentang rantai makanan. Nah, sekarang Ibu mau tanya, tapi sebentar Ibu tayangkan dulu PowerPoint-nya ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Dari video yang kalian lihat tadi, kira-kira rantai makanan itu apa sih? Proses memakan dan dimakan. Proses memakan dan dimakan. Bisa, bagus. Buat Siva. Ayo yang lain, ada lagi? Jadi, rantai makanan itu adalah proses memakan dan dimakan antar makhluk hidup. Seperti yang kamu lihat tadi di layar, itu ada, nah ini dia gambarnya tadi ya. Ada rumput. Iya, Bu. Rumputnya dimakan sama siapa nih? Tikus. Tikus. Kemudian tikus dimakan sama siapa? Ular. Ular. Lalu ular dimakan oleh Elang. elang. Ini adalah burung elang. Karena pemakan daging. Kalau burung pipit itu tidak memakan daging. Ular dimakan oleh burung elang. Nah, nanti burung elang ini akan mati. Dia akan membusuk, lalu kemudian diuraikan oleh tanah menjadi jamur. Betul, betul sekali.
Hebat. Dari jamur kemudian dibentuk oleh tanah, lalu tumbuhlah rumput. Terus seperti itu alurnya. Ini adalah salah satu rantai makanan yang ada di bumi. Salah satunya di darat ini. Di laut beda nggak? Beda. Beda. Karena di laut yang hidupnya juga ikan, bukan tikus. Ada tikus nggak di laut? Enggak. Karena di laut adanya ikan, maka proses rantai makanannya pun berbeda. Kalau ini salah satu contohnya. Nah, tadi di videonya tumbuhan ini jadinya sebagai apa? Tumbuhan. Ayo, ini penjelasannya. Tadi ada produsen, ada konsumen tingkat 1, ada konsumen tingkat 2, tadi di video ada konsumen tingkat 3, dan ada pengurai. Kira-kira menurut kalian tumbuhan termasuknya kemana? Produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, apa pengurai? Pengurai. Ayo, lihat, ingat baik-baik. Rumput sebagai apa? Sebagai produser. Produsen. Iya, rumput sebagai produsen. Rumput itu memproduksi makanannya sendiri. Dia berfotosintesis namanya. Jadi tumbuhan itu membuat makanannya sendiri. Namanya adalah fotosintesis. Nah, kemudian karena rumput ini sebagai produsen, lalu dia dimakan oleh tikus di sini. Berarti tikus ini sebagai apa? Konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1, betul. Kalau ular? Konsumen Konsumen tingkat 2. Kalau elang? konsumen Konsumen tingkat 3, hebat. Yang terakhir ini, jamurnya sebagai apa? Pengurai, betul sekali, hebat sekali anak-anak ibu. Itu dia urutannya. Jadi, rumput atau tumbuhan yang lainnya, ini adalah sebagai produsen. Sesudah ada produsen, lalu berikutnya beralih ke konsumen tingkat 1. Konsumen itu tingkatannya beda-beda. Ada yang hanya sampai tingkat 2 saja, langsung ke pengurai juga ada. Ada juga yang sampai ke konsumen tingkat 4, lalu ke pengurai. Itu juga ada. Nah, itu dia tadi penjelasan tentang pengertian rantai makanan. Nah, di sini ada yang lebih jelasnya lagi. Silakan kalian baca dulu. Setelah kalian tadi menyimpulkan, setelah kalian menganalisa sendiri, sekarang silakan kalian baca. tumbuhan memproduksi makanan mengenai proses fotosintesis dan jenis makanan yang diproduksi oleh tumbuhan berupa gula. Oleh tumbuhan makanan dapat disimpan dalam bentuk batang, buah, dan akar. Konsumen tingkat 1 merupakan hewan herbivor atau makanan tumbuhan. Makanan yang dimakan hewan tersebut akan diubah ke dalam bentuk energi untuk melakukan aktivitas dan produksi. Contoh konsumen tingkat adalah tikus. Konsumen tingkat 2 merupakan hewan karnivor yang akan memakan konsumen tingkat. Jadi, konsumen tingkat merupakan sumber energi bagi konsumen tingkat 2 agar dapat bertahan hidup. Contoh hewan konsumen tingkat 2 adalah ular. Konsumen tingkat 3 memakan konsumen tingkat 2. Contoh hewan konsumen tingkat adalah burung elang. Pada saat konsumen tingkat 3 mati, tubuhnya akan membusuk. Oke, anak-anak, kalian sudah membacanya, tadi juga Ibu sudah menjelaskan sebentar, kalian sudah menyimpulkan sendiri bahwa rantai makanan itu memang diperlukan untuk kelangsungan ekosistem. Nah, sekarang Ibu punya LKPD, Ibu akan kirimkan LKPD-nya ke grup WhatsApp kita. Jadi kalian nanti silahkan kerjakan di grup WhatsApp. Linknya akan Ibu kirimkan
karena ini Google Form, nah nanti kita lanjut di WhatsApp group ya. Iya, Bu. Oke. Zoom-nya di close aja dulu, nanti kita masuk lagi. Sekarang keluar aja dulu semuanya ya. Goodbye, Udah, silakan. Kita lanjutin lagi Zoom meeting-nya ya. Masih Iya, direkam sama Ibu nih. Sudah masuk rekaman ya. Langsung kita bahas hasil diskusi tiap kelompoknya. Ya, Bu. Kita bahas dari kelompoknya apa nih? Kelompok matahari. Anggotanya ada Intan, Anis, dan Dewi. Oke, kita bahas kelompok matahari dulu ya. Baru berikutnya. Ayo semuanya fokus lagi, lihat semuanya ke kamera. Iya, Bu. Oke. Lihat di sini, menurut kelompok matahari, rantai makanan yang mereka buat dimulai dari fitoplankton. Berarti ini ekosistemnya di mana nih? Di darat apa di air? Di laut. Di laut. Laut. Ya, berarti di air ya. Di laut, berarti di air. Oke, ini berarti kelompok matahari. Mana kelompok matahari? Acungkan tangan. Oh, ini kelompok matahari. Oke. Coba teman-temannya dari kelompok lain perhatikan ya. Menurut kelompok Ya, Bu. matahari, rantai makanannya dimulai dari apa nih?
Oke, kita bahas lagi tadi sampai ke zooplankton. Kemudian muncul nggak gambarnya? Ada nggak tulisannya? Kemudian zooplankton dimakan oleh apa? Fitoplankton. Fitoplankton dimakan oleh zooplankton. Kemudian zooplankton dimakan oleh tulisannya Intan mana tadi kelompoknya? Ikan kecil. Ikan Kemudian ikan kecil dimakan oleh siapa? ikan besar. Kemudian ikan besar dimakan oleh Paus bergigi. paus bergigi. Lalu paus bergigi mati menjadi Pengurai. pengurai. Oke. Berikutnya, Ibu mau tanya dulu ke kelompoknya Siva. Kelompok apa Siva namanya? Pelangi. Kelompok pelangi. Oke, kelompok pelangi. Fitoplankton di sini sebagai apa? Ayo, Fitoplankton. fitoplankton yang awal Sebagai produsen. sebagai produsen. Benar tidak kelompok matahari? Benar. Benar. Oke, berikutnya zooplankton sebagai apa kelompok bulan? Bulan. Sebagai konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1. Intan, benar nggak kelompoknya? Benar. Benar. Oke, berikutnya ikan kecil. Ikan kecil sebagai apa? Sebagai konsumen tingkat 2. Oke, so, konsumen tingkat 2. Bagus. Berikutnya ikan besar sebagai apa? Konsumen tingkat 3. Oke, konsumen tingkat 3. Berikutnya paus bergigi berarti sebagai apa? Sebagai konsumen tingkat 4. Tingkat 4. Sesudah konsumen tingkat 4, lalu paus bergigi ini mati. Dia menjadi apa? Pengurai. Nah, pengurainya ini adalah bakteri. Tadi nggak ditulis nih pengurainya apa. Harusnya di sini pengurainya adalah bakteri. Baru di penjelasannya ada pengurai. Baik. Itu dari kelompok matahari. Berarti sudah paham ya? Iya, Bu. Oke. Kalau sudah paham, sekarang supaya tidak stres, supaya lebih fokus lagi, kita ice breaking dulu. Masih ingat nggak ice breakingnya yang kemarin? Yang Ibu share di grup. Oke. Nasi, Bu. Masih ya. Iya, Bu. Tepuk semangat dulu ya, sebelum ke tepuk 5 jarinya. Iya, Yang Bu. lagi. Tepuk semangat. 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 Oke. Sekarang tepuk 5 jarinya. Tepuk 5 jari. 1 jari kanan, Satu jari. kiri, 3 jari 2, jadilah jembatan. 2 jari kanan, 2 jari kiri, digabung jadi 4, jadilah kamera. Cekrek. 3 jari kiri, digabung jadi 6, jadilah menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, digabung jadi 8, jadilah kincilong. 5 jari kanan, 5 jari kiri, digabung jadi 10, jadi tepuk tangan. Oke, bagus. Semuanya keren. Sudah bisa. Fokus lagi ya sekarang. Coba angkat tangan kanannya, mana tangan kanan?
Ayo, tangan kanan mana? Oke. Tangan Bu. kiri, mana tangan kiri? Ini Bu. Oke. Sekarang angkat kedua-duanya. Angkat kedua-duanya. Jangan terlalu tinggi, nanti teman kamu di sebelahnya bau. Oke, kita lanjut lagi. Tadi sudah membahas tentang rantai makanan. Nah, sekarang Ibu punya sebuah video. Ini sama seperti video yang pernah Ibu setelkan juga ya. Tapi nggak apa-apa, kita bahas dulu. Kita akan menemukan ide pokok suatu paragraf dari sebuah teks. Teksnya adalah tentang rantai makanan. Jadi kita nyambung ke yang tadi ya. Tadi kita membahas rantai makanan suatu ekosistem. Sekarang kita bahas teksnya. Teks rantai makanan. Tapi sebelumnya kalian simak dulu video berikut ini. Mudah-mudahan ada suaranya ya kali ini. Ada suara tidak? Ada. Nggak ada suaranya. Suaranya, Bu. Baca nih. Ada yang kamu tuh bagaimana cara menemukan pokok pikiran. Sambil dibaca aja kalau suaranya nggak ada. Lupa aja sih. Menjadi kalimat paragraf. 2. Pada paragraf di awal, di akhir. Kalimat utama omongan topik simpulkan Tilu ambil subjek pada sering lalu simpulkan berdasarkan Oke, tadi sudah disaksikan videonya walaupun belum selesai. Tapi itu pernah kita tayangkan juga ya, pernah Ibu tayangkan juga. Dan kalian sudah pernah melihatnya. Itu adalah cara menemukan pokok pikiran pada sebuah paragraf. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke ini. Teks rantai makanan yang tadi Ibu tayangkan. Sekarang tugas kalian adalah mencari ide pokok pada suatu paragraf. Masih ingat ya, kemarin kan kita sempat ya mencari ide pokok suatu paragraf. Iya, Bu. Iya, Bu. Ini di rantai makanan. Nah, silakan dibaca dulu. Ibu mau Siro ada dari kelompok Pelangi. Siro dari kelompok mana ya? Ada, Bu. Ada ya. Silakan baca dulu Siro. Ini paragraf ke-1 aja. Tapi mana? Paragraf 1 aja. Ini sampai waktu. Sampai waktu. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urut
urutan tertentu antara makhluk hidup pada dimakan oleh tikus, Tadi. kemudian tikus dimakan oleh ular, oleh burung. Tadi. Oleh burung elang. Setelah beberapa waktu burung elang mati. Bangkainya membusuk diuraikan oleh makhluk hidup, mengurai dan bercampur dengan tanah, membentuk humus saat dibutuhkan tumbuhan terutama tumbuh. Kenapa sih Ro ketawa dulu? Ayo baca dulu sampai selesai. Itulah proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Oke. Itu dia paragraf pertama, dimulai dari rantai makanan sampai dengan begitulah seterusnya sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Kita ambil paragraf pertama dulu. Oke. Kita tentukan pikiran utama atau ide pokok suatu paragraf dari paragraf pertama ini. Oke, menurut kalian, kalimat utama dari paragraf ke-1 ini yang mana? Rantai dalam perjalanan dan memakan dan dengan antara. Iya, betul. Jadi kalimat utama dari paragraf pertama adalah rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Bagus. Itu dari paragraf yang pertama. Kita kasih tanda dulu ya. Ibu kasih tanda nih ya warna merah. Iya, Bu. Kelihatan ya. Sekarang kita akan mencari ide pokoknya. Ini baru kelihatan kalimat utamanya. Ada di awal. Berarti ya kalimat utamanya deduktif atau induktif? Iya, Bu. Deduktif atau induktif? Kalau di awal. Kalau di awal. Ayo, ingat. Deduktif, betul. Iya. Ya, paragraf deduktif karena kalimat utamanya ada di awal. Oke, bagus. Berikutnya, karena kita sudah tandai, kita akan mencari ide pokoknya. Menurut kamu, ide pokok atau pikiran utama dari paragraf dari kalimat utama ini apa? Rantai makanan perjalanan memakan. Oke, rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan. Oke, kita kasih tanda lagi. Nah, Ibu kasih tanda lagi yang warna hijau. Nih, rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan. Jadi, pikiran utama dari paragraf pertama adalah apa tadi? Makanan adalah memakan dan dimakan. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan. Oke. Ketemu ya sekarang. Ayo, fokus. Semuanya lihat lagi. Jangan ketawa melulu. Ketawain apa sih? Itu, Bu. Nah, sekarang karena kalian tadi sudah menemukan ide pokok dari paragraf 1, sekarang Ibu akan memberikan tugas LKPD yang ketiga. LKPD yang ketiga adalah menemukan ide pokok atau pikiran utama dari paragraf kedua, ketiga, dan keempat dari teks yang tadi kalian baca tentang rantai makanan. Oke? Jadi sekarang kita beralih ke WhatsApp grup lagi ya. Ibu akan kirimkan linknya ke grup WhatsApp kita dan kalian silakan kerjakan nanti di grup WhatsApp. Oke, silakan dari Zoom meeting close aja langsung aja.
Oke, anak-anak, selamat bergabung kembali di Zoom meeting. Sekarang kita bahas LKPD yang ketiga ya. Iya, Bu. Masih semangat semuanya? Ya, boleh lemes. Oke, muncul nggak? Ada nggak gambarnya? Ada ya. Ini dari kelompoknya siapa nih? Siro, Siva, Pelangi. Oke. Ini ada dari kelompok Pelangi. Itu, Bu. Bu. Itu sironya ganti sama Sabila soalnya. Itu, Bu. Sironya salah kasih nama. Kasih nama, Bu. Salah ketik, Bu. Iya, Bu. Iya, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Siro, Siva, Siro. Kenapa? Kelihatan? Kelihatan. Oke, ini dari grup Pelangi. Tadi menentukan ide pokok dan ide pokok suatu paragraf dari paragraf 2, 3, dan 4. Oke, menurut kelompok Pelangi, ide pokok paragraf pertamanya adalah produsen di lautan adalah fitoplankton. Gimana menurut kelompok yang lain? Sama tidak jawabannya? Sama, Bu. Sama ya? Oke, kemudian di sini ada informasi penting lainnya. Di sini menurut kelompok Pelangi, fitoplankton adalah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang di dalam air. Sama tidak dengan kelompok matahari sama bulan? Sama. Oke, kemudian informasi penting yang lainnya. Silakan dibaca kelompok Siro. Informasi penting lainnya berikutnya apa ini? Konsumen satu adalah zooplankton. Oke, konsumen satu adalah zooplankton, kemudian? Konsumen dua ikan. Ya, terus? Konsumen tiga Ikan sedang. Oke. Itu tadi informasi penting lainnya dari paragraf kedua. Bagaimana menurut kelompok bulan dan matahari? Sama tidak? sama. Oke, berarti itu jawabannya benar. Bagus. Kelompok Pelangi, bagus. Berikutnya, kita lanjut ke paragraf kedua. Di paragraf kedua, ide pokok paragrafnya adalah, coba dibaca oleh kelompok matahari. Silakan baca. Paragraf kedua. Memakan dan dimakan. Urutan peristiwa memakan dan dimakan. Oke, itu dia ide pokok paragrafnya. Kemudian, informasi penting lainnya apa? Jika salah satu kelompok tidak ada, akan terjadi timpangan. Jumlah produsen harus lebih banyak daripada konsumen kedua. Oke. Ini dia tadi sudah disebutkan, ide pokok paragraf ketiga adalah urutan peristiwa memakan dan dimakan. Sebentar Ibu unmute dulu semuanya. Oke. Tadi sudah ada paragraf ketiga. Ada ide pokoknya dan informasi penting lainnya. Gimana? Kelompok lain sama tidak jawabannya? Dengan kelompok Sama, Bu. Pelangi sama ya? Tipe suaranya itu masih belum diaktifkan. Coba diklik dulu. Bu, ini Nah, udah. Oke, sekarang berarti paragraf keempat. Paragraf terakhir ya. Tentukan pikiran utama dari paragraf keempat.
Coba dibacakan kelompok pelangi, silakan dibacakan paragraf ide pokoknya apa? Komponen makanan adalah pengurai. Komponen rantai makanan adalah pengurai. Bagaimana dengan kelompok yang lainnya? Sama tidak? Sama ya. Intan, suaranya dibuka, Intan. Kalau ini kan diam. Oke, udah. Ya, udah. Informasi penting lainnya menurut kelompok pelangi dari paragraf keempat adalah, coba dibacakan lagi. Pengurai adalah hidup yang menggunakan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Pengurai adalah bakteri dan jamur. Oke, ya, bagus. Tepuk tangan buat semuanya. Kalian sudah menyelesaikan 3 LKPD yang Ibu berikan dari mulai tadi hewan langka, kemudian kita juga membuat rantai makanan, dan ini yang ketiga adalah menentukan ide pokok paragraf. Bagus semuanya, hebat-hebat anak-anak Ibu. Sudah semakin paham sekarang ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu yang menanya loh. Masih ingat hewan langkanya apa saja? Hewan langka yang ada di Indonesia kemarin masih ingat nggak? Tadi, ya, masih ingat nggak? Apa coba? Apa hewan langka yang ada? Badak bercula satu. Ya, badak bercula satu. Terus apa lagi? Orang utan. Iya, betul, bagus. Terus apa lagi? Bu. Apa? Kayak tikus. Ayo. Iya, betul. Anoa. Iya, anoa. Ada lagi yang masih ingat? Komodo. Komodo, betul sekali. Komodo, ini hewan langka yang ada di Indonesia. Kemudian, tadi kalian juga mengenal rantai makanan. Nah, Ibu tanya lagi nih. Kalau di darat yang jadi produsen itu apa? Yang di darat. Ya, produsennya apa? Rumput. Rumput, bisa. Rumput. Terus apa lagi selain rumput? Padi. Padi, betul. Terus apa lagi? Ya, semua jenis tumbuhan itu bisa dijadikan sebagai produsen. Seperti misalnya jerapah. Jerapah makannya apa? Coba, ada yang tahu jerapah makannya apa? Daun. Daun yang ada di atas pohon. Betul sekali, hebat. Jerapah itu memakan daun yang ada di atas pohon. Nah, pohon ini termasuk salah satu tumbuhan. Maka dia disebut sebagai produsen. Jadi, semua tumbuhan yang tumbuh di atas bumi itu disebut, yang tumbuh di atas tanah itu disebutnya sebagai produsen. Lalu siapa konsumennya? Hewan pertama yang memakannya. Jerapah memakan daun. Berarti jerapah termasuk konsumen tingkat berapa? Tingkat Betul, tingkat 1, hebat. Berarti sudah paham ya sekarang semuanya? Oke, sekarang kita buat kesimpulannya. Oh enggak, Ibu mau menyampaikan evaluasi dulu. Ibu punya evaluasi nanti, tapi nggak apa-apa, kita bahas kesimpulan dulu deh. Jadi kita belajar apa saja? Yang pertama kita belajar apa? Hewan langka di Indonesia. Kemudian belajar apa lagi? rantai makanan. Rantai makanan. Betul. Yang ketiga kita belajar apa? Yang barusan LKPD. Ayo, tadi kita menentukan apa? Ide pokok 1 paragraf, betul.
Hebat, anak-anak ibu nggak apa-apa. Ada salah-salah sedikit nggak apa-apa. Ini dia. Yang kita bahas tadi adalah pertama menemukan hewan langka yang ada di Indonesia. Kemudian membuat rantai makanan suatu ekosistem dan menentukan pikiran utama suatu paragraf. Ya, Paragraf. oke. Ibu punya evaluasi, akan Ibu kirimkan lagi ke grup WhatsApp kita. Nanti hasilnya seperti biasa, kirim lagi ke Ibu hasil evaluasinya. Jangan lupa untuk bertanya sama orang tua kamu kalau seandainya kamu tidak paham tentang evaluasinya. Dan ingat selalu protokol kesehatan 3M. Apa 3M? Memakai masker. Terus mencuci tangan dan menjaga jarak. Iya, menjaga jarak, tidak boleh berkerumun. Betul? Oke, sampai sini ada yang mau bertanya lagi atau sudah cukup? Cukup. Kalau gitu, kita tutup acara ini atau kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih anak-anak. Sama-sama, Bu. Dadah semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.